Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah kerinduan Bapa. Kita mau baca sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Saudara bisa perhatikan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Tetapi kita akan baca beberapa bagian saja. Dan pagi hari ini judul firman Tuhan adalah kerinduan Bapa. Lukas 15 ayat 12 dan 13 kita mau baca sama-sama. Injil Lukas 15 ayat 12 dan 13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita mendapatkan satu kisah mengenai seorang bapak yang kaya dan dia mempunyai dua orang anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Pada satu kesempatan, si bungsu ini datang kepada bapaknya. Mungkin dia udah nggak betah ya di rumah, dan dia kepengen pergi untuk mandi berdikari sendiri. Lalu si bungsu bilang kepada bapaknya, "Pak, aku mau bagian harta warisanku." Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau merenung sejenak pada bagian ini, apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, kesalahan yang serius. Mengapa demikian? Karena mengingat bapaknya masih ada, bapaknya masih kuat, dan bapaknya masih bersama-sama dengan dia, tetapi anak ini sudah meminta harta warisan terlebih dahulu. Dan kita melihat di ayat ini, bapak ini sungguh-sungguh bapak yang berbesar hati. Dia tidak keberatan dengan permintaan anak bungsunya, dan bapak ini mulai membagi harta yang merupakan bagian dari anak bungsunya. Tetapi kemudian setelah si bungsu ini menerima harta warisan dari bapaknya, dia menjual, ya. Dia menjual semua harta bendanya, semuanya dijadikan cash money, ya. Jadi dijadikan uang cash. Tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi setelah dia membawa uang itu, dia pergi ke negeri yang jauh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau memperhatikan ayat ini, kita boleh melihat kebesaran hati daripada Bapa, kasih daripada Bapa yang disalahartikan, disalahgunakan oleh anaknya. Tetapi Bapa ini sama sekali tidak ada perkataan marah, tidak ada perkataan yang menyakitkan, tetapi Bapa ini memberikan apa yang menjadi keinginan anaknya. Saudara, berbicara mengenai kasih Bapa, maka kita harus sadari bersama-sama, kasih Bapa itu adalah kasih yang kekal, ya. Kasih kepada anaknya adalah kasih yang kekal, kasih yang abadi. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Istilah menyerahkan anaknya yang tunggal itu adalah Bapa mengizinkan, Bapa membiarkan Yesus untuk disalib dan mati menebus setiap dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tindakan di luar nalar daripada manusia.
Mengapa demikian? Karena kasih manusia itu adalah kasih yang terbatas. Apalagi yang dilakukan oleh Bapa, memberikan nyawa anaknya, menyerahkan anaknya supaya mati dan menebus setiap dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika berbicara mengenai kasihnya Bapa, bobot daripada kasih Bapa itu tidak pernah berubah. Ya, kasih Bapa itu tetap kekal selama-lamanya, tidak berkurang sedikit pun. Karena jujur, kalau kita mau melihat diri kita, kasih kita itu seringkali adalah kasih yang ada maksud, kasih yang ada tujuan, ya. Di mana seringkali kita datang setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan dengan keinginan supaya Tuhan semakin memberkati dalam kehidupan kita. Tetapi kasihnya Bapa sama sekali tidak ada maksud, tidak ada tujuan yang terselubung yang Bapa boleh berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Kasih Bapa tetap kekal abadi, nilai dan bobotnya tidak berubah. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian buat kehidupan kita sekalian. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun juga mau belajar mengasihi Bapa dengan segenap kehidupan kita. Ya, satu pujian, kalau tidak salah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Pujian saya mau iring Yesus itu adalah pujian tanpa judul, tanpa diketahui pengarangnya siapa. Tetapi konon pujian ini berasal dari Ambon. Dia diciptakan oleh seorang bapak-bapak sederhana. Ya, bapak ini sangat setia kepada Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Tetapi yang menarik, bapak ini keadaannya tidak berubah. Dia tetap sederhana dari dulu sampai beliau dipanggil menghadap kepada Tuhan. Dan pujian ini adalah sebuah persembahan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Beliau tidak minta kaya, beliau tidak menjadi tenar, beliau tidak menjadi luar biasa. Tetapi pujiannya ini memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau memperhatikan, si bungsu ketika meminta hartanya kepada Bapa sama sekali tidak dendam. Bapa tidak marah, tetapi Bapa tetap mengasihi. Dalam bagian selanjutnya kita tahu bagaimana Bapa itu setiap hari dengan setia menunggu di depan rumah untuk anaknya boleh kembali bersama-sama kepadanya. Nah, saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu bukan berkatnya Bapa yang penting. Tetapi dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang paling utama dan yang terutama itu adalah kehadiran Bapa. Karena dengan kehadiran Bapa itu sama halnya kehadiran berkat Allah turun atas kehidupan kita. Sehingga yang pertama-tama perlu kita cari adalah kehadiran Bapa. Sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kehadiran Bapa itu menjadi yang pertama dan yang utama dalam hidup ini. Ketika orang percaya mendapatkan Bapa, maka dia mendapatkan semua yang dimiliki oleh Bapa. Ini adalah janji Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kemudian berkat-berkat yang lain, berkat-berkat yang bersifat jasmani, harta, benda, kekayaan, kedudukan, itu adalah berkat setelah kita mendapatkan Bapa. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang pertama-tama kita kejar adalah kehadiran Bapa dalam hidup ini. Pertama-tama yang kita kejar adalah
kasih kemurahannya Bapa dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah si bungsu mendapatkan harta yang menjadi incarannya, seperti yang sudah kita baca tadi, dia menjualnya. Kita lihat si bungsu tidak pernah merasakan beratnya mencari berkat itu. Si bungsu tidak pernah merasakan beratnya mengumpulkan rezeki itu. Ini perbedaan antara bapak dan anak. Bapak karena tanggung jawab yang dia punya, maka dia berusaha dengan segenap kehidupannya, bekerja dengan sekuat tenaga, dia mencari dan mengumpulkan harta, lalu kemudian dia menyediakan semuanya itu untuk anak. Jadi dengan kata lain, orang tua bekerja adalah untuk kebahagiaan keluarganya. Apakah itu istri, apakah itu anak, ya. Sehingga dalam kehidupan daripada keluarga itu, ketika bapak itu bekerja, maka seluruh keluarganya akan tercukupi. Saya ingat ketika masa-masa kecil saya, ya, itu kalau goreng telur, ya, ibu saya, mama itu kalau goreng telur itu satu telurnya itu dibuat lebar, ya, telur dadar. Lalu kemudian telur itu dibagi-bagi. Anak pertama, anak kedua, lalu kemudian anak ketiga, Yemima saat itu belum ada, ya. Jadi ketika telur itu dibagi setiap hari sebelum sekolah. Jadi kalau pagi tidak ada telur, ya itu artinya hanya dengan kecap. Itu nasi, lalu kemudian dengan telur, dengan kecap. Kalau tidak ada, ya nasi dengan kecap. Itu setiap hari selama kami ada di sekolah dasar. Mungkin kalau sekarang menurut pakar gizi itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak bisa membantu daripada perkembangan otak anak. Tetapi saya bersyukur dengan diberi makan nasi, kecap, dan telur, kadang nasi dan kecap, ternyata Tuhan memberkati kami, ya. Saya boleh sekolah sampai dengan S2, adik saya nomor 2 bisa sekolah, ya sekolah yang cukup sulit lah kalau saya bisa katakan, karena di David itu dia membuat karya tulis, beberapa karya tulis itu yang diberi nilai A oleh dosennya. Lalu kemudian Henokh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa yang menjadikan seorang anak itu pandai, yang menjadikan seorang anak itu berhasil adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi memang waktu itu ayah saya, ibu saya sangat mendisiplin dalam hal-hal yang rohani. Sangat mendisiplin untuk selalu berdoa, mendisiplin untuk membaca firman Tuhan. Dan saya meyakini karena ajaran beliau yang selalu mendekat kepada Tuhan, tidak peduli apa yang dimakan, tidak peduli apa yang dipakai, itu tidak terpengaruh oleh masa depan yang akan kami terima nanti. Dan itu boleh saya rasakan hari-hari ini. Bagaimana ketika dekat dengan Tuhan itu membawa dalam kehidupan kami boleh menikmati dari satu sejahtera kepada sejahteranya Tuhan. Jadi intinya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka semuanya itu yang tidak mungkin menjadi bisa. Berikutnya, setelah harta di tangan si bungsu itu tidak ada, karena si bungsu ini dia tidak pernah bekerja. Seperti saya katakan di atas tadi, dia tidak pernah merasakan sulitnya, merasakan berjuangnya untuk mendapatkan berkat. Dan rupanya setelah berkat itu ada pada si bungsu, dia menghabis-habiskan. Pikirnya dulu di rumah bapak itu harta bisa enak sekali saya dapat, sekarang dia melakukan hal yang sama. Akhirnya si bungsu menderita karena dia tidak bisa mengelola harta yang sudah diberikan oleh bapaknya. Akibatnya dia mulai berusaha sendiri karena dia rupanya sekolah
sekolah tidak mau ya rupanya sepertinya, lalu tidak ada kepandaian yang dia dapat, dan dia akhirnya bekerja dan mendapat pekerjaan sebagai penjaga babi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah dia menjadi penjaga babi, dia mulai melihat makanan babi, hatinya mulai tergoda, ya. Hatinya mulai berpikir, enak ya orang yang ada di rumah bapakku, mereka bisa makan dengan kenyang, mereka bisa tidur dengan selimut yang bagus, dengan spray yang bagus, dengan kasur yang empuk. Lalu kemudian anak ini setelah merenung-renung, dia mengambil keputusan, saya mau kembali kepada Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini seringkali menjadi pelajaran yang terus terulang, ya. Bagaimana orang percaya ketika dia jauh daripada Tuhan, ketika dia mulai jatuh dan tidak ada yang dia punya, dia mulai kembali ingat untuk kembali kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kisah yang terus terulang-ulang, yang terus berulang-ulang dalam kehidupan orang percaya. Tetapi bagi saya, apa yang dialami oleh si bungsu ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Kita ingat kisah daripada Naomi, ya. Dengan harta penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku kembali. Ketika Naomi di Bethlehem, dia adalah orang yang cukup diberkati. Dan ketika ada kekeringan di Bethlehem, dia mulai pergi menuju ke Moab. Bapak Ibu Saudara, pikirnya Naomi dengan ada di Moab dia akan mendapatkan cuan yang besar. Tetapi nyatanya ketika di Moab tidak ada tangan Tuhan yang menyertai dalam kehidupan Naomi. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, ingat baik-baik, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan itu lebih baik daripada sendiri dengan modal yang besar. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan mampu menjadikan yang kecil itu menjadi besar, yang tidak mungkin itu menjadi bisa, yang mustahil itu dapat kita nikmati. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita, apapun yang kita punya akan habis. Karena tidak ada tangan Tuhan yang menyertai, tidak ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kita ingat beberapa kasus-kasus mega korupsi yang terjadi di negeri kita. Mereka yang begitu kaya dengan cara yang tidak jujur, mereka yang begitu kaya dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya mereka kehilangan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan kita itu selalu ada prinsip ora et labora, bekerja dan berdoa. Saudara bekerja tanpa ada Tuhan, saudara tidak diberkati. Saudara hanya berdoa tanpa bekerja, juga tidak ada berkat yang saudara nikmati. Jadi ora et labora, bekerja dan berdoa, bekerja bersama-sama dengan Tuhan adalah satu hal yang akan bawa hidup kita di dalam kasih kemurahannya yang daripada Tuhan. Si bungsu setelah semuanya habis, dia kembali ingat kepada bapaknya, dia kembali pulang. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang kita mau perhatikan di sana. Setelah si bungsu kehabisan, ya, dan dia kembali kepadanya, pikirannya bapak akan marah, mungkin bapak akan menghukum. Dia bilang tidak peduli, yang penting saya bisa kembali mendapat makan. Saudara, ketika firman Tuhan tulis, ketika si bungsu dari jauh, apa yang terjadi? Bapak itu memperhatikan dan bapak itu lari untuk mendapatkan si bungsu. Jadi artinya selama berhari-hari sejak si bungsu pergi, bapak itu senantiasa menunggu di pintu gerbang. Dia selalu melihat ke jarak yang jauh, apakah ada kira-kira anaknya itu muncul. Satu hal yang kita lihat di sini, bapak itu kasihnya luar biasa. Dari jauh dia sudah tahu itu adalah anaknya. Dari jalannya, tingginya, dia tahu bahwa itu adalah anaknya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita kembali kepada Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah tertutup untuk kita. Tangannya selalu terbuka menanti di dalam kehidupan kita. Mungkin kita terhilang ada di dalam ruangan ini, atau mungkin kita terhilang, betul-betul terhilang di luar daripada persekutuan orang Kristen. Tetapi ingat baik-baik, tangan Tuhan selalu terbuka. Mungkin hari-hari ini saudara bekerja, kalau boleh saya katakan, melewati level batas kemanusiaan kita. Artinya kita bekerja tidak ada tangan Tuhan yang ada di sana. Biarlah saudara mau sadar, jika apa yang kita lakukan itu Tuhan tidak berkenan, jangan lakukan lagi. Tetapi jika itu adalah sesuatu hal yang Tuhan berkenan, ingat baik-baik, Tuhan pasti berkati. Kalau kita bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, bekerja dengan takut akan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Kalau ayah saya dulu bilang, bagi kehidupan kita orang percaya yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berkat sak gegem iso merem, berkat sak bathuk iso ngorok, apalagi berkat sak karung, saudara. Kira-kira itu ngoroknya enggak karu-karuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, kita yang mau beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberkati di dalam kehidupan kita. Ya, sedikit kesaksian. Mbah Nang itu ayah daripada Papa. Sementara kalau Mbah Dok itu dia memang dari keluarga yang cukup lumayan, dalam arti cukup terpandang. Sementara Mbah Nang itu dari keluarga yang sederhana. Dulu ketika di Tulungagung, Mbah Nang itu buruh ambil kelapa. Jadi naik kelapa, lalu kemudian ambil kelapa, dan setelah itu beliau mendapatkan upah dari apa yang beliau lakukan. Dan ketika ada di sana, ayah sudah lama di Surabaya ikut Mbah Tarmi. Lalu kemudian ketika ada di Tuban setelah menikah, Mbah Nang dan Mbah Dok diminta oleh ayah saya untuk ke Tuban. Artinya Mbah Dok dan Mbah Nang ketika ada di Tulungagung itu kondisinya tidak baik-baik saja, ya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dan ayah saya bawa Mbah Dok dan Mbah Nang itu ke Tuban untuk boleh menikmati berkatnya Tuhan bersama-sama dengan beliau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayah saya adalah, kalau boleh saya katakan, beliau menunjukkan kepada kami hidup bersama dengan Tuhan dimulai dari titik nol. Jadi kalau saudara tahu GPPS yang ada di Komcis, yang ada di Tretes, itu adalah hasil rintisan dari Papa. Ya, jadi ketika Papa selesai sekolah Alkitab, beliau ditempatkan di Komcis selama beberapa tahun, dan setelah itu mau diutus ke GPPS Manokwari, tetapi kapalnya tidak kunjung tiba. Lalu kemudian di GPPS Tuban ini ditinggal oleh gembalanya, beliau kembali ke Tuban. Ya, ada sebuah catatan kecil itu di notes beliau, dan itu saya simpan. Dan beliau menulis, cuma sayangnya tidak ditulis, kalau tidak salah bulannya bulan Juli, tetapi tanggalnya tidak ditulis. Pertama kali ayah saya melayani di Kamagung, itu jemaatnya ada 6, ya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin orang bisa bertahan. Dan setiap minggu satu minggu sekali beliau pasti naik sepeda ke Tambak Boyo. Saya hanya coba membayangkan perjuangan beliau. Bagaimana dari titik nol, dari titik tidak ada apa-apa, sehingga seperti terjadi sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang percaya, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak peduli titik nol yang menjadi titik awal dalam kehidupan kita, ingat baik-baik. Ketika kita kerjakan bersama Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang nol itu akan tambah 1, akan tambah 2, akan tambah 3, 4, dan seterusnya. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bekerjalah dengan sungguh-sungguh,
berdoa, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Kalau boleh saya katakan, yang menentukan hidup kita, masa depan kita dan keadaan kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau sungguh-sungguh bekerja dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu yang akan membuat kehidupan kita berubah. Tetapi kalau kita sudah malas, tidak beribadah, tidak takut Tuhan, tidak sungguh-sungguh, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa sangat mengasihi, Bapa sangat memperhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah si bungsu sampai kepada Bapak ini menanggalkan bajunya si bungsu, baju yang dia dipakai selama dia meninggalkan Bapak, lalu dikenakan pakaian yang baru, lalu kemudian dikenakan cincin sebagai tanda milik daripada Bapak, anak daripada Bapak. Dan akhirnya Bapak itu berkata, kita akan mengadakan pesta untuk kembalinya anakku yang bungsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak sangat mengasihi kita. Ketika mungkin saudara sudah mulai berjalan meninggalkan Tuhan, mungkin perjalanan saudara meninggalkan Tuhan belum jauh, cepat kembali. Jangan menunggu sampai jauh dan jatuh saudara baru kembali. Tetapi ketika saudara merasa sudah jauh dan saudara cepat-cepat kembali, maka pemulihan itu akan segera terjadi atas kehidupan kita. Seenak-enaknya hidup di dalam dunia, masih lebih enak menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Senikmat-nikmatnya mengikuti dunia, masih lebih nikmat bersama-sama dengan Tuhan. Kasih Bapa ada buat kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama